wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait, guru kita bersama Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Qadir bin Sahil wa auladuh, wabil khusus sahibul bait, guru kita Al-Habib Muhammad bin Ali bin Sahil beserta keluarga besarnya dan kedua mempelai yang tadi baru menikah. Kita doakan mudah-mudahan rumah tangganya penuh barakah dan mawaddah warahmah. Dan kita doakan guru kita Al-Habib Ali bin Sahil beserta anak dan keluarga besar beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan juga kepada para habaib, wabil khusus guru kita yang tadi baru menyampaikan tausiahnya, Al-Habib Muhammad Al-Attas, Ustaz Al-Habib Fuad Al-Gadri, guru kita bersama, penasehat Front Persaudaraan Islam DKI Jakarta, Habibana Al-Mahbub Sayyidil Walid Syekhina Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf. Semuanya para habaib, para asatid, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, asatid kita, ulama kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir di dalam, mukminin mukminat. Kita angkat tangan, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, dan disampaikan ke bulan Ramadan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal. Ahiba'il kiram, alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Kautsar Cisauk yang insyaallah penuh keberkahan ini. Tidak lain dan tidak bukan setelah menyaksikan Al-Aqdul Maimun Al-Mubarak, akad nikah yang insyaallah penuh keberkahan, kita merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, selalu saya katakan dimanapun bicara soal Isra dan Mi'rajnya Nabi, jangankan 1-2 jam, 3, 4, 5 hari sekalipun tidak akan pernah selesai, saudara. Saking banyaknya riwayat, saking banyaknya hikayat, saking banyaknya masyahid wa ibar wa durusun wa suwar, pelajaran, hikmah, hukum, pemandangan yang disaksikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita membahas tentang Isra Mi'raj Nabi, panjang nggak selesai, saudara. Saya langsung saja pada Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, kata Abu Yasin Muhammad ibn Alawi bin Abbas Al-Maliki, syekhu wa syekhina qaddasallahu sirra wa amaddana min asrarih. Amin.
Abuya Sayyid Muhammad dalam kitabnya Al-Anwar Al-Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah, beliau menjelaskan setelah Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menggunakan burak, kemudian dilanjutkan perjalanan vertikal dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bila kaifin, tanpa kita harus bertanya-tanya caranya seperti apa, karena Allah laisa kamitslihi syai', tidak sama seperti makhluk. Saudara, ibadallah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit pertama, Abuya Sayyid Muhammad menjelaskan kalau Isra dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa menggunakan burak. Tapi Mi'raj, ada pendapat ulama yang mengatakan menggunakan burak. Tapi al-masyhur as-sahih kata Abuya Sayyid Muhammad, Mi'raj menggunakan as-sullamur rabbani alladhi alaihi al-uruj wa lam yakun 'ala al-burak. Tidak menggunakan burak, tapi menggunakan tangga rohani rabbani yang Allah ciptakan dengan kudrat dan iradatnya. Saudara, ketika Nabi sampai di langit pertama, disambut dengan para malaikat, ni'mal maji'u jaa, sebaik-baiknya yang datang telah datang, genggam gempita langit pertama. Saudara, Nabi Allah Adam pun Abul Bashar ikut menyambut, marhaban bil ibni salih wal khalifatus salih, selamat datang wahai anakku yang saleh dan penerusku yang saleh, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, saudara, di langit pertama Nabi lihat ke kanan, Nabi lihat ke kiri. Setiap Nabi lihat ke kanan dalam riwayat yang sahih, Nabi melihat ada ruh thayyibah, ruh yang harum wangi terang benderang semerbak. Saudara, setiap Nabi nengok ke kiri, ada ruh yang penuh kegelapan, bau busuk luar biasa. Saudara, ternyata yang di kanan adalah umatnya yang di surga, yang di kiri adalah umatnya yang di neraka. Makanya setiap Nabi nengok ke kanan, saudara, dhahika wastabshar, Nabi tertawa, Nabi senang. Kenapa? Karena ini yang dicita-citakan oleh Nabi. Saudara, ketika ditawarkan oleh Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, apa cita-cita Nabi? Wallahi la arda wahidan min ummati finnar, kata Allah, aku tidak ridha satu pun umatku di neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang ada di sebelah kanan. Tapi kalau Nabi lihat ke kiri, Nabi hazina wa baka, Rasulullah sedih, Rasulullah menangis, karena tidak ada yang lebih menyakitkan Rasulullah melebihi ada umatnya yang masuk neraka. Saudara, itu yang paling membuat sedih baginda Nabi Muhammad. Di antara beberapa hal yang Rasulullah lihat di neraka ada banyak dalam riwayat yang sahih. Saudara, satu saja saya kutip di sini. Abuya Sayyid Muhammad mengatakan wazada Syami, diriwayatkan oleh Imam Syami, bahwasanya saudara ketika Nabi lihat ke kiri, Nabi maju sedikit, mawahu naihatan, Nabi maju sedikit, Nabi lihat ke kiri, saudara, faida bi akhwinatin 'alaiha lahmun musharrahun lam yaqrabu ahad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ada satu nampan daging, di dalamnya ada daging yang sudah dipotong-potong, siap saji, tinggal makan, tapi tidak ada satupun yang mendekati. Saudara, sebaliknya, satu lagi Nabi lihat ada nampan isinya daging busuk, bau, rusak. Saudara, tapi ada orang berebut makan daging busuk tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan ada sebuah nampan isinya daging yang nikmat, di sekelilingnya ada bangkai-bangkai. Saudara, tapi ternyata yang Nabi lihat apa? Bukan daging yang nikmat yang dimakan, tapi bangkai yang diperebutkan. Saudara, orang Cisauk jawab yang jujur, kalau orang normal ada daging busuk, ada daging yang nikmat, milih yang busuk atau yang nikmat?
Milih yang bagus atau yang hancur? Yang bagus, saudara. Makanya Nabi heran. Man haula ya Jibril? Nabi nanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, siapa mereka wahai Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Kalau ada daging enak dibiarkan, daging busuk dimakan. Siapa mereka? Saudara, apa kata malaikat Jibril, saudara? Ini yang mesti kita wanti-wanti garis bawahi, saudara. Haula min ummatika yatrukuna al-halal wa ya'tuna al-haram. Ya Allah, apa kata malaikat Jibril, saudara? Haula min ummatika, mereka umatmu ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka umatmu ya Rasulullah. Tapi mereka Allah berikan yang halal ditinggalkan. Yang halal ditinggalkan, yang haram justru diambil, saudara. Jawab yang model begini banyak apa kagak? Orang kompak jawab banyak apa kagak? Ini kelihatan orang kisah udah lemes-lemes banget nih. Masih semangat apa kagak nih? Ini udah jam 11 lewat ini. Masih semangat apa kagak? Orang kompak masih semangat apa kagak? Siap ngaji? Siap menuntut ilmu? Coba nyesau semangatnya, saya mau dengar semua. Takbir! Sekelompok dari umatku, min ummatika, sekelompok dari umatmu. Mereka yatrukunal halal wa ya'tunal haram. Allah udah kasih yang halal, tapi yang halal malah ditinggalkan, yang haram diambil, saudara. Contohnya mana, Beb? Banyak contohnya. Saya tanya, jawab yang sederhana. Saya kasih contoh sederhana, jawab yang kompak, jawab yang kompak. Nikah halal apa haram? Halal. Nikah halal apa haram? Halal. Kalau nikah lagi? Halal. Takut banget lu. Halal. Udah kayak Habib berani aja. Halal, nikah halal, thayyiban mubarakan. Nikah. Kalau nikah lagi masih bisa halal, bisa haram, tergantung orangnya. Hukumnya ada qaid. Kalau bisa adil halal. Kalau nggak adil nantinya ayyumal qiyamah syiqquhu ma'il, na'udzubillah min dzalik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halal hukum nikah, tapi jawab yang kompak. Pacaran halal atau haram? Haram. Orang keras halal atau haram? Haram. Tapi zaman sekarang buktinya banyak nggak yang lebih mirip pacaran daripada nikah? Banyak. Banyak apa kagak? Banyak. Udah gitu pakai modus lagi, saudara. Ini kadang-kadang saya pegel nih, udah gitu anak majelis lagi. Kebiadaban dibalut dengan kesolehan. Manggilnya pakai akhi ukhti. Assalamualaikum ukhti. Inbox WA, waalaikumsalam akhi. Ukhtinya nanya, akhi lagi ngapain? Lagi tahajud ukhti. Ya. Tahajud jauh pesen cewek. Ya. Doraemon. Hati-hati, saudara. Ini termasuk bab yang ya'tunal haram wa yatrukunal halal. Yang halal dia tinggalkan, yang haram diambil, saudara. Apalagi naudzubillah min dzalik, kalau udah pacaran dia manggil abi umi, gue paling enak, saudara. Pacaran manggil abi umi, begitu putus jadi janda. Masyaallah, naudzubillah min. Makanya jaga, hati-hati anak-anak kita, saudara. Jaga, zaman sekarang nih zaman handphone, zaman setan, saudara. Bapaknya di masjid, kita nggak tahu anaknya ngapain di kamarnya, saudara. Hati-hati, saudara. Bahkan yang sudah nikah pun berapa banyak Allah sudah kasih istri halalan, thayyiban, mubarakan. Masih lihat yang haram. Sebaliknya yang perempuan pun demikian, Allah udah kasih suami, saudara. Masih demen tuh ngeladenin pesan-pesan yang nggak jelas dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Hati-hati, ibadah Allah. Jangan-jangan termasuk yang dikatakan oleh Nabi, ya'tunal haram wa yatrukunal halal, meninggalkan yang halal dan mengambil yang haram. Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Ini berapa nih? Lanjut berapa? Masih semangat? Shalli ala Muhammad. Saya kasih contoh lagi satu. Jawab yang kompak, pejabat.
bupati, wali kota, saudara, gubernur, sampai presiden, menteri semuanya. Kalau dapat gaji dari negara, dapat gaji dari negara, dia kerja benar, dapat gaji dari negara, gajinya halal atau tidak? Halal, saudara, halalan thayyiban. Kalau dia kerjanya benar, dia dapat gaji halal, asal kerjanya kerja yang benar, saudara. Di hukum-hukum di kitab-kitab fikih pun disebutkan pejabat negara dapat gaji dari Baitul Mal. Halal, tapi jawabnya bapak meskipun dapat gajinya gede, dapat tunjangan. Tapi yang korupsi masih banyak apa enggak? Banyak. Yang ditangkap korupsi masih banyak atau tidak? Banyak. Hati-hati sudah. Saya ingatkan sekarang di dunia. Anda termasuk yang dikatakan oleh Nabi, ya'tunal haram wa yatrukuna halal. Allah udah kasih gaji yang halal, tapi dia tinggalkan gaji yang halal, dia ambil yang haram. Sudah. Kalau kezaliman person to person, saya menzalimin orang, misalkan saya gibahin orang, saya zalimin dia. Saya mukul orang, saya zalimin dia. Minta maafnya jelas, lebih gampang, person to person, walaupun nggak ada dosa yang boleh diremehkan, saudara. Tapi lebih mudah. Tapi Anda bayangkan kalau ada pejabat, di bawahnya ada sekian ratus ribu rakyat, sekian juta rakyat, sekian puluh juta rakyat, kemudian diambil itu duitnya, saudara. Jalanan yang seharusnya bisa 15 tahun, gara-gara ada yang dikorupsi, jadi rusak dalam waktu lebih cepat, saudara. Jembatan yang harusnya bisa sekian puluh tahun, jadi rusak lebih cepat, gara-gara dikorupsi, saudara. Beasiswa ada yang diambil, ini diambil, bantuan sosial diambil, saudara. Bagaimana kau minta maaf kepada rakyat di akhirat nanti, saudara? Di dunia kau boleh merasa mulia, merasa hebat, merasa gagah, tapi di akhirat, alhamdulillah, termasuk yang dikatakan oleh Nabi, ya'tunal haram wa yatrukuna halal. Ngegaduin bangke nanti di neraka, saudara. Alhamdulillah, amin. Makanya hati-hati, Pak Bu. Dari di sini kita sudah mesti ambil pesan Nabi. Jangan sampai kita terjang yang haram, yang halal ditinggalkan, saudara. Makanya syaratnya supaya kita bisa menjaga itu, syarat yang pertama dan utama sebelum segala-galanya harus punya ilmu. Kalau nggak ada ilmu, bagaimana kita tahu mana yang halal, mana yang haram? Betul. Sekarang lagi diributin, saudara, urusan speaker pengajian, speaker dalam, saudara. Kita ngajak orang ke masjid setengah mati, betul betul. Kadang-kadang sengaja dibikin pengajian ada speaker luar supaya ibu-ibu di rumah dengar, betul betul. Bapak di rumah dengar, betul betul. Ini supaya mengurangi kebodohan di tengah umat Nabi Muhammad. Jangan dipersempit ruangnya. Jangan dipersempit ruangnya. Kenapa urusan speaker masjid repot? Urusan dangdutan lu diam-diam baik. Betul betul. Betul betul. Hati-hati, saudara. Kita ada di zaman yang kata Imam Al-Ghazali, la yanjuminhu illa man ahyallahu qalbahu bil ilmi. Tidak akan selamat kecuali orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu, saudara. Bukan sekedar suratul ilm. Kalau sekedar surahnya ilmu, materinya ilmu, orang orientalis yang kafir pun, saudara, mereka bisa lebih pintar dari kita, bisa lebih hebat dari kita. Berapa banyak orang orientalis, saudara, yang hafal Al-Quran, berapa banyak orang orientalis yang hafal hadis, sampai membuat ensiklopedia hadis karena dia mendapat suratul ilm, mendapat materinya ilmu, tapi nurul ilmi tidak didapatkan, saudara. Cahaya ilmu dia tidak didapatkan. Yang dipengenkan oleh Rasulullah dan diterjemahkan oleh Imam Al-Ghazali, la yanju minhu illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak selamat kecuali yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu. Bagaimana cara hidup hati kita dengan ilmu? Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari habaib, jangan jauh dari majelis. Ulama yang bagaimana? Ulama yang lurus, ulama yang tegas,
Kalau tahu-tahu ada pejabat mengatakan, saudara, menganalogikan suara yang keluar dari toa masjid dianalogikan dengan gonggongan anjing, saudara. Saya mau tanya, ini pantas atau tidak? Kurang kompak, pantas atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Ini analogi bahaya, saudara, ini fakta. Silakan Anda lihat video yang lengkap, yang full, jangan dipotong-potong. Karena kalau saya nggak anjurkan lihat video yang full, nggak full, saudara, aku baru keluar penjara sebulan, urusannya masalah lagi nih. Lihat video yang full, yang lengkap, jangan dipotong-potong. Makin full, makin jelas. Ada penganalogian, ada titik temu di situ, sama-sama suara, sama-sama perlu ditertibkan. Berarti itu namanya analogi, saudara. Suara yang keluar dari toa masjid, suara yang keluar dari toa musala, suara yang keluar dari rumah ibadah orang-orang non-muslim, ada suara daripada gonggongan anjing. Titik temunya sama-sama suara, sama-sama mesti ditertibkan. Itu analogi. Kalau bahasa ilmu balaghahnya ada wajhu syabahnya. Kalau bahasa ilmu usul fikihnya ada illah jami'ahnya. Analogi itu namanya, saudara, jelas. Masya Allah, saya tidak kaget kalau ada yang mengatakan begini. Kenapa ada yang berani mengatakan begini? Sudah, karena berapa banyak ketika ada yang melakukan penyimpangan ditegur sama ulama, yang belain memang ulama juga. Betul. Hati-hati, saudara. Saya punya satu cerita terakhir sebelum saya tutup. Masih banyak guru-guru kita. Ada juga Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Attas, guru saya. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur sehat walafiat. Beliau adalah mudir program pesantren Markazus Syariah saat ini, saudara. Ibadah Allah. Saya ada satu cerita sebelum saya tutup. Al-Imam Tajuddin Abdul Wahhab bin Taqiyuddin Ali Ibnu Abdul Kafi As-Subki, ulama besar dalam madhab Syafi'i, ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini usratul ilm, keluarga Ahlus Subki atau usratul ilm. Dari kakek, anak, cucu semuanya ulama besar, saudara. Kadu an yakunu mujtahidin, hampir-hampir mereka jadi mujtahid saking alimnya. Nah, Tajuddin Abdul Wahhab As-Subki di dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra, beliau nyeritain abahnya Al-Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Kata beliau, wa kana Sayyidul Walid Syekhul Islam, dia nyebut abahnya Al-Walid Syekhul Islam. Karena abahnya ulama besar. Abahnya ini beliau ceritakan dulu termasuk ulama yang paling tegas, amar ma'ruf nahi munkar, tanpa tenteng aling-aling, tentunya dengan kecerdasan dan strategi sendiri. Dia nggak lihat tuh siapa di depannya, mau di depannya orang awam kek, mau di depannya orang kecil kek, mau di depannya pejabat kek, mau di depannya sultan sekalipun, disampaikan yang hak, saudara. Singkat cerita, Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki ini melihat ada satu amir, satu sultan yang pakai baju dari harir, sutra, bitirazin min dahab, dengan bordiran-bordiran dari emas. Saya mau tanya, laki-laki pakai sutra hukumnya halal atau haram? Haram. Sutra yang murni halal haram hukumnya, saudara. Kalau kain-kain sutra itu biasanya udah beda, udah lain itu. Bukan sutra yang dimaksud di sini. Tapi sutra haram hukumnya laki-laki. Nabi yang larang, saudara. Hukum fikihnya ada perinciannya tersendiri, bukan di sini tempat bahasnya. Dan dia pakai bordirannya dari emas. Bordiran dari emas buat laki-laki haram juga, sama, saudara. Emas murni lagi bordirannya. Banyak emasnya, saudara. Haram juga hukumnya. Ditegur sama Taqiyuddin Ali As-Subki. Beliau haibah orangnya. Ulama itu bisa haibah di depan pejabat kalau dia nggak pernah terima urusnya pejabat, saudara. Tapi begitu dia jadi minta sama pejabat, langsung runtuh di bawah di depan pejabat, saudara. Makanya ulama dengan umarok bisa bersinergi dengan syarat tidak ada unsur komersial, tidak ada kepentingan pribadi. Itu bisa sinergi ulama dengan umarok. Tapi kalau masing-masing ada kepentingan pribadi, maka akan sinerginya cuma sekedar kepentingannya aja masing-masing. Habis itu dia lepas, saudara. Ibadah Allah. Singkat cerita ini ditegur sama Imam Subki. Ditegur, wahai Amir, itu pakai pakaian sutra,
Hukumnya halal. Buat apa kau pakai? Kan lebih ada kain suf yang lebih indah dari itu ada. Kau juga pakai ukiran-ukiran, pakai bordiran dari emas. Buat apa kau pakai? Kan lebih ada bordiran yang lebih indah dari itu. Indah bahasanya saudara sopan. Buat apa kau pakai sutra, kemudian kau pakai emas, padahal ada yang lebih indah. Dan ini akan nyusahin kau nanti di akhirat. Kau bisa masuk neraka gara-gara ini. Jangan kau pakai. Saudara, ini sultan, ini amir mendengar dengan penuh ta'zim, dengan penuh hormat. Na'am wahai Imam Subki, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat, saya patuh. Dibuka itu pakaian sutranya, saudara. Dia mengikrarkan, mulai detik ini saya taubat di tangan Imam Subki, tidak mau lagi pakai sutra, saudara. Belum selesai sampai di sini. Singkat cerita, Imam Subki pulang udah senang, alhamdulillah, amal maimunatnya berhasil. Besok tidak datang lagi nih, iman hum fi amrobihim, lain lagi nih. Datang saudara, dia ngomong sama Amir, apa wahai Amir, kenapa pakaian sutra itu kau lepas? Kau bagus pakai itu. Dilarang oleh Imam Subki. Kau usah dengerin Subki. Ada kok ulama fulan yang membolehkan. Itu bordiran dari emas, ada kok alim fulan yang membolehkan. Saya mau tanya, kurang ajar apa kagak nih? Kurang ajar apa kagak nih? Dia udah lepas, saudara, udah bayar-bayar, udah lepas. Dia Subki didatengin, dia komporin tuh. Itu Subki tuh nyuruh kamu melepas sutra, tujuannya buat permalukan kamu di depan rakyat, supaya kamu terlihat kamu ini berbuat dosa, kamu berbuat salah. Anda tahu apa responnya yang Amin, saudara? Dia ambil lagi tuh pakaian sutra, dia pakai dengan bordiran dari emas, saudara. Dia marah besar, dia musuhin Imam Subki setelah itu, saudara. Gara-gara ulama kurang kompak, gara-gara ulama kurang kenceng, gara-gara ulama hati-hati. Sejarah berulang setiap saatnya, saudara. Ini yang banyak terjadi di negeri kita. Andai ulama kompak, habaib kompak, kiai kompak, nggak saling menjatuhkan satu sama lain, nggak ada ceritanya itu kriminalisasi, nggak ada ceritanya itu mereka berani semena-mena. Kalau habaib ulama kompak, rakyat umat Islam juga akan kompak, betul? Tapi keberadaan ulama su yang selalu mencari celah, ya baca kitabnya pintar, tapi dipakai untuk putarbalikkan hukum, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Kata Imam Subki akhirnya menyikapi cerita ini. Imam Subki mengatakan apa? Anaknya nih sekarang, Tajuddin Abdul Wahab bin Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, beliau mengatakan, innama yudrifus salatin fasaqatul fuqaha. Yang merusak pejabat siapa? Tuh, ulama-ulama su, saudara. Sebenarnya pejabat bisa diperbaiki, bisa diluruskan, tapi yang bikin rusak siapa? Tuh, para ulama su, saudara. Makanya Imam Subki sampai mengatakan, hum asyaddu ala nas min alfi syaitan. Kama anna al-alim as-salih atau al-faqih as-salih adba'u lin-nas min alfi abid, khairun min alfi abid. Atau kama qala. Kata Imam Subki, itu ulama lebih bahaya buat umat ketimbang 1000 setan, saudara. Mendingan 1000 setan daripada satu ulama saudara. Sebaliknya, sebagaimana ulama yang saleh, ulama yang baik, ulama yang lurus, itu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah. Makanya ibadah Allah itu hidup di zaman, saudara. Kita nggak bisa bedain halal yang dan haram kecuali kalau kita duduk di majelis ilmu, dekat dengan para ulama, dekat dengan para habaib yang lurus, yang istiqamah, yang ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Siap ikut ulama yang istiqamah, siap untuk hadir majelis taklim, siap untuk belajar halal dan haram, siap untuk mengambil warisannya Rasulullah. Takbir, takbir, takbir. Saudara, dari tempat yang mulia ini kami menyerukan kepada Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Quamas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Enggak usah jadi pembelaan
berbuat secara hukum, saudara. Umat Islam nggak suka ribut, saudara, betul? Umat Islam nggak suka rusuh, saudara, betul? Umat Islam cinta damai, betul? Umat Islam cinta NKRI, betul? Tapi kami umat Islam sadar betul, ketika kami mati, yang pertama ditanya setelah man rabbuka, man nabiyuka adalah ma dinuka, apa agamamu, saudara? Kalau kau diam, agamamu dihina, katamu yang Mekah, ganti bajumu dengan kain kafan, saudara. Demi Allah, kami tidak akan mundur untuk jaga NKRI, jaga Indonesia, jaga Pancasila, untuk jaga Islam. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah, tidak boleh mundur untuk membela agama. Sebenarnya umat Islam siap bersatu, maka siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa sallam. Takbir, takbir paling kencang, begitu kita ditangkap kabur duluan. Masya Allah, mudah-mudahan lama-lama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri-santri siapapun yang menyampaikan kebenaran, mudah-mudahan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saudara, saya ini baru sebulan setengah yang lalu baru lulus dari pesantren. Pesantren Bareskrim Mabes Polri. Hampir setahun saya duduk di dalam sana, hampir setahun, karena saya divonis setahun. Anda semua sudah tahu masalahnya, masalah soal baik-baik saja. Undang-Undang nomor 1 tahun 46 pasal 14-15, saudara, panjang lah, pokoknya lucu dah kalau diceritain bakalan. Terus saya nggak mau ceritain lebih banyak, kan kita Nabi Muhammad udah sering bahas itu. Saudara, intinya ibadah Allah, hampir setahun saya di dalam bersama beliau, menemani beliau. Sobri sekamar juga 8 bulan Sobri di dalam. Kemudian beliau keluar, saya lanjut di dalam hampir 1 tahun saya menemani beliau, saudara, di dalam. Makanya ketika keluar, saya antara senang dengan sedih. Senang bisa keluar menghirup udara bebas, tabiat basyariah, tabiat basar, pengen menghirup udara bebas, ketemu anak, ketemu istri, ketemu Anda semua, alhamdulillah. Tapi di sisi lain saya sedih karena saya harus meninggalkan separuh jiwa saya di dalam, saudara. Beliau seringkali menyebut-nyebut Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdul Qadir bin Sahil. Beliau seringkali mengungkapkan kepada saya kerinduannya kepada Habib Ali bin Abdul Qadir bin Sahil. Beliau sangat ta'zim, sangat hormat. Mudah-mudahan Habib Ali bin Abdul Qadir bin Sahil Allah kasih panjang umur sehat. Dan para habaib kita juga Allah kasih panjang umur sehat. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau bisa segera keluar, insyaallah. Bi khairin wa lutfin wa afiyah. Bi khairin wa lutfin wa afiyah. Menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Tadi saya mau tanya nih, rakyat Indonesia yang hadir, rakyat Indonesia kan nih? Bukan rakyat Wakanda kan, bukan? Rakyat Indonesia yang hadir ya. Saya mau tanya nih, pendapat rakyat Indonesia, suara rakyat, beliau di penjara pantas atau tidak? Yang keras, suara rakyat pantas atau tidak? Di penjara layak atau tidak? Beliau dibui layak atau tidak? Beliau penjahat atau pahlawan? Penjahat atau pahlawan? Rakyat Indonesia berdosa atau berjasa? Berdosa atau berjasa? Berdosa atau berjasa? Berjasa berarti layak ditangkap atau tidak? Layak ditahan atau tidak? Siap ikut bersama para ulama? Siap di barisan para ulama? Siap jaga NKRI? Takbir! Sallu ala Nabi. Yang terakhir sebelum saya tutup, kita baca sholawat Badar. Jangan niat, mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar Allah menurunkan pertolongan kepada kita semua. Makanya kalau mau dapat pertolongan Allah, syaratnya mari sama-sama kita introspeksi diri, sama-sama taubatan nasuha. Periksa diri kita, keluarga kita, sanak famili kita. Lihat sholatnya, lihat handphonenya, lihat tontonannya, lihat apa yang dibaca sehari-harinya. Kembali kepada Allah, saudara. Dan sambil kita berjuang terus menyuarakan kebenaran, insya Allah Allah menurunkan pertolongannya kepada kita berkat Rasulullah dan Ahlul Badar. Dan kita doakan juga mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, imam besar kita bisa segera bebas. Yang syuhada Allah terima sebagai syuhada ul akhirah. Mudah-mudahan pembunuhnya diberikan hidayah oleh Allah. Kalau memang Allah catat dia akan dapat hidayah, mudah-mudahan dibongkar sebongkar-bongkarnya oleh Allah. Yang membunuhnya dihinakan dunia dan akhiratnya oleh Allah. Al-hadi dininya, hal kuliah tu salih
berjamaah jadi bikin vokal. Setuju? Siap bacakan kisah karena salawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saja yang disampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.